Halo, untuk materi kali ini kita akan belajar terkait laporan keuangan atau financial statement. Di materi ini kita akan belajar terkait apa saja yang ada di dalam laporan keuangan atau financial statement, bentuk-bentuk laporannya, kemudian penjelasan untuk masing-masing laporannya. Kemudian kita juga akan belajar terkait kegunaan dan keterbatasan untuk masing-masing jenis laporan, sekaligus kita juga akan melihat formatnya. Kemudian di akhir nanti kita akan belajar bersama terkait dengan hubungan antar laporan keuangan satu dengan laporan keuangan yang lain. Oke, mari kita masuk ke materi pembahasannya. Oke, masuk ke materi pembahasannya, yaitu terkait laporan keuangan atau financial statement. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mendeskripsikan apa itu laporan keuangan, kemudian kita juga akan mempelajari terkait kegunaan atau manfaat dari laporan keuangan, elemen-elemen di dalamnya, kemudian bagaimana mereka disusun. Selanjutnya, yang terakhir yaitu terkait dengan hubungan antar laporan keuangan yang satu dengan laporan yang lain. Oke, pertama kita akan pelajari dulu apa saja elemen atau komponen dari laporan keuangan. Yang pertama ada Statement of Financial Position atau biasa disebut dengan neraca, laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua ada Income Statement atau laporan laba rugi. Yang ketiga ada the Statement of Change in Equity atau laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada the Statement of Cash Flow atau laporan aliran kas atau laporan arus kas, juga bisa disebut seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah komponen dasar dari laporan keuangan. Selanjutnya kita lihat ada yang disebut dengan financial reporting, di mana di dalamnya itu ada financial statement. Jadi ada 5 laporan keuangan yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah terdapat beberapa informasi tambahan yang dimasukkan ke dalam pelaporan keuangan. Ini juga biasa disebut dengan annual report. Biasanya diterbitkan atau dipublish oleh perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek. Nah, penambahan informasi ini digunakan untuk apa? Digunakan jelas pertama untuk menarik minat investor ya. Jadi, investor bisa mengetahui atau memperoleh informasi tambahan di luar laporan keuangan. Apa saja contohnya? Yang pertama, auditor report. Di sini akan memunculkan bagaimana pendapat audit terkait dengan laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian ada strategic report. Di sini biasanya perusahaan akan melaporkan strategi apa yang akan dilakukan ke depannya atau yang sudah berjalan. Di sini juga biasanya disebutkan misalnya perusahaan tersebut membuka gerai baru, toko baru, kemudian ada perluasan ekspansi bisnis di bidang apa, atau perluasan departemen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada laporan dari direksi, kemudian ada tata kelola perusahaan. Di sini mereka biasanya menjelaskan terkait value-value budaya organisasi yang ditanamkan di perusahaan seperti transparansi dan lain sebagainya. Kemudian ada corporate social responsibility. Di sini perusahaan menjelaskan banyak hal yang mereka lakukan untuk masyarakat. Jadi investor sangat saat ini tertarik dengan perusahaan yang concern dengan corporate social responsibility mereka. Nah, biasanya dibagi menjadi beberapa segmen, misalnya bidang pendidikan, bidang kemanusiaan atau sosial, kemudian ada juga bidang kesehatan, dan juga terakhir biasanya bidang environment atau lingkungan. Apa saja yang sudah perusahaan lakukan dalam bidang-bidang tersebut.
Kemudian tidak menutup kemungkinan perusahaan menampilkan informasi selain yang saya sebutkan tadi, karena yang saya sebutkan ini tadi hanya contoh. Dan tambahan ini tidak diatur dalam peraturan, sehingga antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain bisa jadi berbeda-beda laporan tambahan informasinya. Oke, kita akan lanjut materinya. Pertama kita akan bahas terkait Statement of Financial Position atau biasa disebut neraca. Dulu disebut balance sheet. Apa ini? Oke, diketahui sebagai balance sheet. Ini merupakan snapshot atau capture dari kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Jadi ada cut off tanggalnya. Kemudian apa saja yang ada di dalamnya? Ada 3 komponen utama. Yang pertama aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai sesungguhnya dari suatu perusahaan, kemudian juga mengevaluasi capital structure-nya. Kita tahu bahwa di situ di laporan keuangan, terutama di financial statement of financial position, itu menunjukkan berapa besaran kewajiban atau liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dan berapa jumlah struktur modalnya, sehingga investor bisa tahu nih capital strukturnya sehat atau tidak. Kemudian jelas untuk menilai risiko dan aliran kas di masa yang datang. Selanjutnya bisa digunakan untuk menilai atau menghitung rasio perusahaan terkait dengan likuiditas, kemudian solvency, dan financial flexibility. Kemudian details di dalamnya, yang pertama aset terlebih dahulu yang ditampilkan, kemudian liabilitas dan ekuitas. Walaupun kita tahu ada 2 bentuk neraca ya, atau laporan posisi keuangan, di mana ada yang bentuknya satu statement menjadi satu ke bawah, di mana aset dulu, kemudian dilanjutkan dengan liabilitas dan ekuitas. Ada juga yang sisi kanan kiri, di mana kiri ada aset dan kanan ada liabilitas serta ekuitas. Kemudian yang jelas harus di note di sini adalah total aset harus sama jumlahnya, harus balance, harus equal dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, ini contohnya, contoh dari bentuk laporan posisi keuangan yang sederhana, karena di sini hanya terdapat beberapa akun yang saya tunjukkan, dan juga ini adalah untuk perusahaan perseorangan, bukan PT. Di sini muncul di ekuitas, terutama kita bisa lihat bahwa di situ adalah owner's capital, bukan share capital. Laporan keuangan kedua yaitu income statement atau laporan laba rugi. Apa sih laporan laba rugi? Biasa juga disebut dengan statement of operation karena menunjukkan bagaimana operasional perusahaan dalam periode tertentu. Earning statement atau profit and loss statement. Ini berupa ringkasan terkait kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu periode, bulanan atau tahunan biasanya. Di sini ada 2 komponen utama, yaitu pendapatan dan beban-beban. Tujuannya jelas untuk menunjukkan perusahaan tersebut profit atau loss, untung atau rugi. Kemudian investor juga bisa mengetahui atau memperoleh informasi terkait konsistensi dari perusahaan dalam memperoleh profit. Di sini bisa terlihat bahwa semakin stabil, semakin konsisten jumlah profit yang diperoleh oleh perusahaan, maka investor bisa melihat bahwa perusahaan tersebut akan sustain, akan going concern-nya lebih baik. Kemudian juga kreditor, kalau untuk sisi kreditor di sini adalah memberikan informasi terkait bagaimana nih kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran atau membayar bunga ketika perusahaan tersebut akan mengajukan pinjaman.
Detailsnya akan disajikan revenue terlebih dahulu, kemudian akan diikuti dengan expense, kemudian gross profit akan diperoleh dari revenue yang dikurangi dengan HPP, kemudian operating profit itu dari gross profit dikurangi dengan operating expense, semua operating expense. Ini contohnya. Nah, contoh income statement yang saya buat di sini income statement dari perusahaan jasa. Sehingga bisa dilihat bahwa revenue-nya di situ adalah service revenue dan tidak ada HPP. Langsung masuk ke expense. Di sini tidak dipisahkan antara service expense atau expense yang terkait dengan pemberian jasa. Di sini dicampur jadi satu. Oke, ada 4 expense di situ. Dan bisa dilihat bahwa net income merupakan revenue setelah revenue dikurangi dengan beban-beban yang ada pada bulan tersebut atau tahun tersebut. Laporan keuangan yang ketiga yaitu perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas. Oke, laporan ini melaporkan terkait perubahan yang ada di bagian owner's equity atau owner's capital untuk perusahaan perseorangan. Dalam suatu periode tertentu, di sini ada akun-akun yang terkait dengan capital. Kita tahu bahwa ekuitas terbentuk dari 2 hal, yaitu capital dan retained earning atau laba ditahan. Laba ditahan sendiri terdiri dari beberapa item di bawahnya, yaitu ada revenue, juga ditentukan oleh expense, juga ditentukan oleh owner's drawing atau dividen. Tujuannya memberikan informasi terkait dengan kenaikan atau penurunan di profit. Di sini nanti masuk ke laba ditahan ya. Laba ditahan akan meningkat ketika perusahaan itu profit dan akan turun ketika perusahaan mengalami kerugian. Kemudian juga di laporan ini akan menunjukkan kenaikan atau penurunan dari jumlah modal. Entah itu modal berbentuk saham atau modal pribadi, modal pemilik. Kemudian juga dividend payment atau owner's drawing atau prefer, kita tahu prefer ya, jika itu merupakan perusahaan perseorangan. Selanjutnya di akhir jelas akan diketahui berapa sih jumlah ekuitas dari pemegang saham atau pemilik. Detailsnya adalah periodnya harus sama dengan yang ada di income statement. Ini contohnya, ini merupakan laporan keuangan, bagian dari laporan keuangan yaitu laporan perubahan ekuitas dalam bentuk yang sederhana, karena bisa dilihat di sini adalah laporan yang digunakan untuk perusahaan perseorangan. Di dalamnya ada owner's capital, kemudian ada drawing ya di situ, atau pengambilan pribadi. Kemudian diketahui di akhir itu berapa jumlah owner's capitalnya pada akhir Desember 2019. Kemudian di sini ada laporan keuangan yang keempat, yaitu laporan arus kas. Laporan ini merupakan ringkasan dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar yang dilakukan oleh perusahaan. Kas masuk dan kas keluar yang terjadi di perusahaan. Untuk suatu waktu tertentu, dan di sini ada 3 aktivitas utama. Yang pertama operating activity, investing activity, dan financing activity. Tujuannya jelas untuk mengetahui cash inflow dan cash outflow yang terjadi, kemudian mengklasifikasikan penggunaan atau perolehan kas ke dalam 3 kategori tadi, 3 aktivitas utama. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan kas, dan juga di sini bagaimana sih aktivitas perusahaan dalam menggunakan dana atau kasnya mereka. Kemudian di sini juga untuk
kita tahu bahwa tadi income statement itu kita pakai accrual ya. Nah, di cash basis ini kita akan mengetahui berapa sih sebenarnya kas yang diperoleh atau peningkatan kas yang ada di suatu periode. Detailsnya ada dua metode untuk menyusunnya. Yang pertama direct method, kemudian indirect method. Nah, untuk aktivitasnya, tadi yang pertama adalah operating activity. Yang jelas di sini merupakan section yang akan membahas atau menampilkan cash inflow dan cash outflow yang berhubungan dengan operasi utama perusahaan. Bagaimana perusahaan itu memberikan produk atau jasanya kepada customer. Itu di operating activity. Selanjutnya yang kedua yaitu investing activity. Ini menunjukkan poin-poin cash inflow maupun cash outflow dari kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan investasi perusahaan. Seperti di sini dicontohkan adalah pembelian aset. Nah, yang terakhir, yang ketiga yaitu financing activity atau aktivitas pendanaan. Ini menunjukkan bagaimana cash inflow dan cash outflow di suatu perusahaan terkait dengan perolehan dananya. Source dari capital misalnya, bagaimana mereka menerbitkan saham, bagaimana apakah mereka memperoleh pinjaman dari bank, kemudian apakah ada pembayaran dividen, dan lain sebagainya yang terkait dengan aktivitas pendanaan. Ini contohnya. Kita bisa lihat di situ bahwa ada 3 section utama. Yang pertama dari operating, kemudian yang kedua dari investing, yang ketiga dari financing, dan di akhir kita akan tahu net cash-nya berapa, apakah net cash-nya positif atau negatif, naik atau turun. Kemudian kita harus reconcile dengan kas di awal periode, di mana jumlah akhirnya itu harus sama dengan yang ada di neraca, jumlah kas yang ada di neraca. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di hubungan antar laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan. Di sini menampilkan additional information, biasanya terkait rincian, terkait detail, terkait perhitungan, metode yang dipakai, kebijakan perusahaan, dan informasi lainnya yang tidak bisa ditampilkan di 4 laporan keuangan sebelumnya. Kemudian ini dibutuhkan karena di akuntansi kita tahu bahwa ada prinsip untuk penyajian secara penuh, completeness dan full disclosure. Sehingga CALK ini merupakan komponen yang tidak bisa dilepaskan dari 4 laporan keuangan sebelumnya. Tujuannya jelas untuk disclose atau menyajikan informasi relevan lain dari laporan keuangan tadi yang keempat lainnya. Untuk mengkomunikasikan detail information dan juga untuk menginterpretasikan angka yang muncul di laporan keuangan itu hasilnya dari mana, perhitungannya seperti apa. Detailsnya ada kebijakan akuntansi di dalamnya, kebijakan apa saja yang digunakan, metodenya seperti apa. Kemudian ada beberapa informasi biasanya terkait bagaimana depresiasi aset, penghitungan atau pengukuran nilai persediaan, kemudian ada subsequent event juga, dan juga terkait dengan misalnya aset tidak berwujud. Nah, ada juga contingent liabilitas. Oke, selanjutnya hubungan antar laporan keuangan. Yang pertama, kita akan melihat keterkaitan dari laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas. Ini laporan yang tadi, kita lihat ada income statement dan ada laporan ekuitas, laporan perubahan ekuitas. Kita lihat hubungannya ada di mana. Net income yang ada di income statement itu akan masuk ke net income yang ada di bagian laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, hubungan antara
laporan perubahan ekuitas tadi dengan neraca atau balance sheet. Ini neraca dan ini laporan perubahan ekuitas. Kita lihat bahwa nilai akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas akan masuk ke owner's capital yang ada di neraca atau laporan posisi keuangan. Nilainya sama. Oke. Kemudian kita akan yang terakhir ini hubungan antara balance sheet dengan cash flow. Ini cash flow. Oke, ini potongan dari neraca. Kita lihat bahwa nilai kas-nya harus sama dengan cash at the end of period yang ada di statement of cash flow. Ini harus sama. Jika belum sama, berarti ada kesalahan. Biasanya sih kesalahannya terjadi di penyusunan laporan arus kas. Oke. Terima kasih. Itu materi terkait dengan laporan keuangan. Tadi kita sudah belajar terkait 5 laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, kemudian juga kita belajar terkait bagaimana hubungan antar laporan keuangan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.